Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran kelas 6. Temanya kali ini adalah tematika tokoh dan penemuan. Subtemanya 2, penemuan dan manfaatnya. Dan kita masuk kali ini pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga atau bisa kita simpulkan, kita kodekan dengan 6323. 6 itu kelas 6, 3-nya tema, 2-nya subtema, dan 3 adalah pembelajaran. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari pada tema ini bisa menjadikan sebuah manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk kalian, untuk saya, dan untuk yang lain. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, kita masuk ke materinya, ke slide yang berikutnya, yaitu ada 6 item, 6 bagian yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu tujuan pembelajarannya, materinya, simpulannya, soal, pesan, dan sumber pembelajarannya. Baiklah, ada 6 ini, kita masuk ke bagian yang awal. Tujuan. Tujuan daripada pembelajaran kali ini ada 2 muatan. Yang satu muatan bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya adalah menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Nanti di tayangan ini nanti kita akan mempelajari itu. Teks eksplanasi ini di kelas 4 dan di kelas 5 sudah terpelajari sehingga ini tinggal mengingat kembali. Dan diharapkan kalian akan semakin paham di pembelajaran kali ini. Tujuan berikutnya adalah mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang nanti ditayangkan melalui bacaannya. Di IPA, mapel IPA atau muatan IPA, tujuannya adalah memahami perbedaan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana ini ada 2 jenis yang wajib kita ketahui, yaitu seri dan paralel. Terus yang berikutnya tujuannya adalah ini intinya nanti di sini. Jadi menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel secara sistematis. Sistematis itu berurutan. Jadi kalian pada pembelajaran kali ini nanti akan mencoba praktikum cara membuat rangkaian seri atau rangkaian paralel dari alat dan bahan yang sederhana dulu dengan rangkaian yang sederhana juga. Baik, itu tujuannya kita pembelajaran kali ini. Berikutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia adalah bahasannya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kalian di kelas 4 atau mungkin di kelas 5 sudah mempelajari ini, sudah mempelajari teks eksplanasi. Di kelas 6 ini diulang kembali sehingga kalian diharapkan bisa lebih paham apa sih teks eksplanasi itu, terus ciri-cirinya bagaimana, dan bagaimana membagi sebuah bacaan mana yang bagian ini, dan bagian ini. Teks eksplanasi untuk mengingat kembali merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Sesuatu ini bisa alam, bisa sosial. Jadi teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena. Fenomena itu peristiwa alam atau peristiwa sosial. Jadi ini ya. Terus strukturnya adalah satu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang semua gambaran secara umum. Misalnya banjir atau gempa. Jadi secara umum dulu, bahwasanya di daerah Nusa Tenggara Timur terjadi gempa. Itu kan umum. Spesifiknya ataupun rincian detailnya belum. Jadi biasanya ini ada di paragraf-paragraf awal atau paragraf pertama. Ini gambaran secara umum. Terus struktur yang berikutnya ada deretan penjelas atau yang namanya eksplanasi sendiri. Deretan penjelas ini menjelaskan atau berisi tentang proses fenomena itu terjadi. Misalnya kalau contohnya tadi banjir, berarti proses terjadinya banjir itu secara detail. Penyebabnya dari apa, terus
akibat dari banjir itu apa. Ini itu ada di bagian deretan penjelas ini. Ya. Terus yang berikutnya interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulan yang diambil oleh penulis atau pembaca lah di sini. Jadi kesimpulan, oh ternyata banjir itu disebabkan oleh itu. Jadi ini namanya interpretasi. Jadi apa pendapat dari interpretasi itu pendapat dari orang yang menulisnya atau orang yang membacanya. Itu dinamakan interpretasi. Jangan salah dengan interpretasi, itu beda ya nanti ya. Jadi interpretasi ya. Coba kalian ulang lagi di rumah, namanya interpretasi. Oke, paham ya? Terus sebagai latihan, maka bacalah teks eksplanasi pada bacaan. Bacaannya ini ada di buku kalian, bisa ditemui di buku kalian, buku kurikulum 13 revisi 2018. Di situ kalian bisa membuka halaman 83, 84, judulnya ini. Si paralel penyelamat jalan. Si paralel penyelamat jalan ini adalah salah satu teks atau salah satu bacaan yang di situ nanti memuat beberapa struktur teks eksplanasi tersebut. Tugas kalian adalah ini, menuliskan bagian-bagian dari bacaan paralel penyelamat jalan itu mana yang masuk ke dalam bagian pernyataan umum. Jadi mana aja yang di paragraf itu yang masuk bagian umum kalian tulis. Terus mana bagian yang masuk ke dalam deretan penjelas. Lalu mana bagian yang masuk ke dalam interpretasi. Ini tugas kalian juga bisa dituliskan di buku kalian, di buku apa-apa, lebih utama di buku bahasa Indonesia atau buku tematik kalian. Oke, paham ya tugasnya ya? Ini untuk latihan dulu. Untuk latihan biar kalian terbiasa, oh ini masuk ke dalam pernyataan umum, ini masuk ke dalam penjelas, ini masuk ke dalam interpretasi. Terus kita masuk ke materi IPA. Materi IPA yang sudah disampaikan di awal tadi, kita kali ini akan mempelajari rangkaian listrik. Seperti kita ketahui rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk mengingat kembali apa itu rangkaian seri dan paralel, kita masuk ke tayangan ini. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Disusun secara sejajar. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini rangkaian seri ini, rangkaian disusun secara sejajar, itu artinya lampunya disusun secara sejajar. Berderet dalam satu saluran atau satu kabel. Jadi satu kabel ini, jadi kalau lampu yang ini, lampu yang satu ini mau dinyalakan, otomatis lampu yang kanannya ini akan ikut nyala. Jadi tidak bisa dalam rangkaian seri ini lampunya nyala satu atau nyala salah satu itu tidak bisa. Maka kalau ini diklik atau di on kan saklarnya atau skakelnya ini, maka otomatis dua-duanya akan menyala secara bersamaan. Ini untuk rangkaian seri. Sedangkan rangkaian yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini disusun secara berderet. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, secara paralel atau secara berderet ini, jadi andaikan ini di-on-kan saklarnya, bisa jadi nyalanya hanya satu. Ya, lampunya nyalanya satu. Jadi kalau mau otomatis kalau ini di-on-kan, maka dia akan nyalanya yang pertama menyala adalah yang atas. Karena ini yang tidak melalui skakel, jadi langsung. Jadi kalau mau menyalakan juga yang ini secara bergantian, maka harus di-on-kan. Jadi intinya dalam rangkaian paralel ini lampunya tidak nyala secara bersama-sama. Otomatis ini nanti akan lebih menghemat pada pemakaian listrik. Paham ya? Ini yang berikutnya rangkaian paralel sebagai contoh nyatanya yang kita ada di jalan raya dimanapun. Ini kalian sudah pasti tahu gambar ini. Gambar ini adalah gambar traffic light atau lampu lalu lintas.
Kalau bahasa orang sini, orang Malang biasanya lampu stopan. Nah, lampu stopan ini dirangkai secara paralel supaya ketiga lampu merah, kuning, dan hijau ini nyalanya bergantian. Andaikan ini dirangkai seri bagaimana? Bisa kalian bayangkan kan, di mana rangkaian seri ini nyalanya bersama-sama. Nyalanya bersama. Lah kalau merah, kuning, dan hijau ini nyalanya bersama-sama, maka apa yang terjadi di jalan raya pastinya akan kacau kan. Makanya di rangkaian di traffic light atau lampu stopan itu maka dirangkai secara paralel supaya nyalanya bergantian. Jadi merah sendiri, kuning sendiri, hijau sendiri. Ya, bisa semakin dibayangkan dan bisa kalian semakin memahami. Oke. Nah, ini intinya di sini kalian di pembelajaran kali ini diharapkan membuat praktikum, nanti hasilnya kalian foto, kalian kirimkan ke guru kalian. Jadi di pembelajaran kali ini kalian mencoba membuat lampu traffic light atau lampu stopan itu dari alat dan bahan yang sederhana yang bisa kalian jumpai di rumah. Tidak harus baru, pakai yang bekas juga enggak apa-apa. Yang penting cara kerjanya betul. Alat dan bahannya bisa kalian lihat ini di buku siswa halaman 86. Ini di buku manual ada, di buku elektronik juga sudah ada. Maka kalian bisa melihat petunjuk alat dan bahannya di buku siswa halaman 86. Ya, silakan selamat berpraktek di situ. Buatlah praktek yang sebenar-benarnya, setelaten-telatennya, sedetail-detailnya agar hasilnya memuaskan. Sekali lagi, tidak harus baru semua alat dan bahannya. Bisa kalian ngambil dari bekas-bekas kardus yang ya, untuk mendaur ulang juga. Oke, simpulannya penemuan yang bermanfaat akan selalu terpakai sepanjang zaman. Ini diharapkan kalian melalui tema ini diharapkan bisa menjadi penemu-penemu berikutnya. Kita tahu banyak penemu-penemu yang sudah menemukan satu alat yang bisa terpakai sampai sekarang. Ada penemu lampu, ada penemu telepon, ada penemu listrik, dan banyak lagi. Dan ini penemuan yang bermanfaat akan selalu terpakai sepanjang zaman. Itu padahal mereka menemukan itu sekitar tahun 1800-an dan sampai sekarang tahun 2020 ini semuanya masih bisa dipakai. Kita menikmati lampu ini juga tentunya ada penemunya. Kita menikmati komputer ini juga tentunya dulu ada penemunya. Baik ya, maka ini silakan kalian mencoba menjadi penemu-penemu hebat berikutnya. Oke. Terus untuk evaluasinya kalian bisa mengerjakan di link soal ini sebagai evaluasi. Silakan diklik, bisa di copy, nanti di paste di link URL-nya atau di link internet. Pesannya dari pembelajaran kali ini, berusaha dan selalu mencoba itu adalah kunci keberhasilan. Para penemu, para tokoh yang dahulu itu mereka mempunyai sifat atau jiwa yang ulet, yang luar biasa, yang tidak patah semangat. Bahkan ada yang sumber lain mengatakan mereka uji cobanya tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali, bahkan ada yang sampai ribuan kali. Mereka tidak patah semangat demi untuk menciptakan suatu alat yang bermanfaat. Maka kalau kalian tadi praktikumnya misalnya ada kesalahan, jangan putus asa dulu. Jadi dicoba lagi. Salah dicoba lagi, salah dicoba lagi supaya hasilnya memuaskan. Pasti bisa. Berikutnya, sumber tetap dari buku kurikulum 13 atau K13 revisi 2018. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ini bisa dilihat di buku manual, sudah banyak di toko-toko buku. Dan kalau memang inginnya dari internet, bisa melalui buku elektronik yang kurikulum 13. Oke, sebagai penutup, terima kasih. Pembelajaran kali ini sudah tuntas. Pembelajaran yang ketiga, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, biar kalian semakin sukses, semakin baik, semakin menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang.